Belajar, berkarya, dan bercerita bareng Rimuna. Halo, assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa hari ini aku mau sharing tentang kegiatan aku. Nah, pagi ini aku mau masak-masak dulu, mau ngumpulin tenaga, ngisi energi dulu buat bikin kegiatan selanjutnya. Nah, ini aku masak, bikin goreng mande sama goreng ikan aja. Terus habis itu nanti tinggal ngerebus daun singkong dan nanti sama bikin sambal aja gitu teman-teman, supaya aku ada energi buat melakukan kegiatan-kegiatan yang selanjutnya, karena beres-beres rumah lumayan melelahkan teman-teman, melelahkan sekali. Apalagi aku udah beberapa hari nggak di rumah, banyak kegiatan di luar dan rumah terbengkalai, jadi kadang waktu seharian masih belum cukup untuk beresin rumah. Jadi nggak semua video bisa aku posting karena ribet banget dan nanti durasinya panjang banget. Jadi ini aku cuma mau sharing kegiatan utama aku, yaitu bikin menu makanan buat aku sarapan sama anak-anak sama keluargaku. Jadi setelah itu kita mau lanjut deh kegiatan yang lain lagi, yaitu menjahit, karena aku punya utang sama penonton aku kalau aku mau ngasih tutorial menjahit menggunakan mesin berkecepatan tinggi teman-teman. Jadi hari ini karena aku luang, gak ada waktu buat keluar, gak ada undangan. Sebenarnya ada undangan tapi aku gak bisa ke sana karena satu dan lain hal gitu teman-teman. Jadi aku lebih pilih di rumah aja untuk beresin rumah, karena emang sebenarnya nggak ada teman buat kesana, buat jalan ke sana, nggak punya teman. Aku tuh nggak punya teman khusus yang spesial yang bisa bawa aku pergi keluar di acara itu, acara ya ada undangan lah, kegiatan gitu. Jadi aku pilih di rumah aja menjalankan peran aku sebagai ibu rumah tangga buat keluargaku, buat anak-anakku, karena ini adalah salah satu hal yang menyenangkan buat aku. Sebenarnya aku lumayan introvert, jadi aku tuh lebih suka beraktivitas di dalam rumah daripada di luar rumah gitu teman-teman. Ya kalau gitu ikutin terus kegiatan keseharian aku dan jangan lupa subscribe channel aku supaya aku makin semangat buat sharing kegiatan sehari-hari aku. Nah hari ini spesial, aku cuma ada di dalam rumah bersih-bersih rumah dan aku bakal memenuhi permintaan dari penonton aku di channel YouTube untuk ngasih tutorial menjahit setelah aku masak ini ya. Setelah aku masak, aku sarapan, baru habis itu kita mau kasih tutorial menjahit jilbab menggunakan mesin berkecepatan tinggi atau mesin high speed yang sering aku pakai teman-teman. Oke guys, ini adalah hasil masakan aku buat sarapan hari ini. Oke, kita mau lanjut kegiatan lain lagi. Oke teman-teman, ini ada dua pria anggota dari Kim Mutiara Borneo, salah satu tim literasi digital yang ada di rumah literasi kreatif. Jadi mereka lagi diskusi soal rencana konten dan beberapa konten yang seharusnya sudah kita naikkan tapi belum kita naikkan karena masih ada banyak kesibukan gitu teman-teman. Jadi ini kita lagi pindah-pindahin file gitu supaya nanti bisa kontennya bisa cepat naik gitu, karena udah nanti takutnya udah terlalu lama sih, kadang sampai setahun gitu baru aku naikkan karena kesibukan kita sih udah saking numpuk-numpuknya gitu. Halo, assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ini aku sudah selesai masak, sudah selesai di dapur semuanya, dan aku mau lanjut kegiatan aku yaitu menjahit, karena kebetulan hari ini hari Minggu dan nggak ada kegiatan di luar. Aku bersyukur banget kalau nggak ada kegiatan di luar karena aku bisa fokus sama rumah gitu, beberes rumah, masak, nemenin anak main dan lain-lain. Dan ini udah sore, aku mau bikin video ini spesial. Videonya buat salah satu subscriber aku yang sering komen di semua video aku, karena beberapa kali dia komen minta dibuatkan tutorial pakai mesin high speed. Ini yang aku pakai memang mesin jahit berkecepatan tinggi, jadi beda dengan mesin jahit yang rumahan. Ini adalah mesin jahit pabrikan dan emang setiap hari aku pakainya mesin jahit ini. Dan ada komentar terakhir dari dia, karena aku udah lama banget udah nagih nih dia ya kan. Jadi ada komentar terakhirnya dia lagi, @Frankie H strip ND5CY.
Halo Nona yang baik sekali, tolong rekam cara menjahit jilbab menggunakan mesin jahit berkecepatan tinggi ya. Tolong beritahu saya ya, terima kasih banyak. Nah, ini dia minta dibikinkan caranya jahit dengan mesin berkecepatan tinggi. Nah, kalau buat aku sih menjahit dengan mesin berkecepatan tinggi dan tidak itu sama aja. Yang penting mesinnya itu masih fit, masih bagus, mungkin kita bisa kendalikan dengan baik gitu. Dan alhamdulillah ini mesinnya emang kecepatannya sampai maksimal berapa ya, bentar, aku nggak hafal sih teman-teman, aku nyalain dulu. Ini maksimal kecepatannya 3700. Nah ini yang paling cepat nih 3700. Dan kan si penonton minta aku buat bikin tutorial hijab. Nah, aku bingung nih jilbabnya yang bukan hijab, minta bikinkan tutorial jilbab. Nah, aku belum tahu nih maksudnya jilbab yang langsungan begini atau jilbab yang segi 4 atau pasmina. Tapi aku mau coba di pasmina dulu. Kita mau kelim, kita mau kelim mungkin lebih ke ujungnya ya biar kecil gitu ya, supaya kita tuh bisa ngelim dengan bagus. Kita tuh wajib punya ini. Ini namanya sepatu mesin jahit, mesin kelim. Sepatu jahit sepatu jahit mesin sepatu kelim. Jadi ini khusus, jadi dia tuh ada kayak lipatannya gitu, jadi nanti kayaknya akan ngelipat otomatis supaya bisa ngelim. Nah, kita pakai ini, kita ganti dulu. Bentar, aku agak susah ya gantinya karena kameranya. Nah, ntar aku matiin dulu. Baiklah. Nah, ini mesin yang sepatu yang biasa harus kita ganti pakai sepatu kelim kayak gini. Nah, ini sepatu yang normal yang biasa, ini harus kita ganti. Ini sepatunya kita naikkan ya, kita naikkan pelan-pelan. Ketika nurunkan sepatu juga harus pelan-pelan, jangan sampai ada suara, karena kalau sampai ada suara tuh biasanya merusak mesin teman-teman. Oke guys, oke teman-teman, ini kita ganti dulu ya sepatunya. Jadi kalau mau jahit kita juga harus punya banyak tools kayak obeng, tang, terus pinset segala macem, supaya itu mempermudah kita kerja. Karena kalau cuma tahun jahit aja, nah ini yang sepatu biasa, kita ganti dulu sama sepatu kelim. Nah, cara gantinya sama, tinggal kita pasang aja. Apa gundul? Jangan sayang, jangan diganggu. Waduh, ada anakku mengganggu kamera guys. Jangan, ini mama lagi bikin tutorial ini. Harus sabar karena kadang nggak pas, harus dipas-pasin banget. Nah, ini. Sini sayang, obengnya, ayo. Ini apa? Sini mama pakai obengnya. Pinjam. Ya jangan. Ini sebentar. Buat apa? Untuk baikin itu. Bikin apa? Baikin. Oke, pastikan sudah cukup seret supaya dia nggak bergerak. Tapi jangan terlalu seret juga guys, karena nanti susah lepasnya. Baikin mainan. Oke, ini udah. Nah, sekarang waktunya kita mau ganti benang. Ini benangnya masih warna putih, kayaknya warna hitam. Jadi seperti biasa orang tuh kadang nyepelein, jahit cuma sebentar aja, 1 menit selesai. Padahal kita tuh harus bener-bener mikirin mood kita itu harus bagus atau enggak. Terus kalau kita jahit, keadaan perasaan hati kita tuh juga harus dalam keadaan baik juga. Kalau enggak biasanya mesinnya tuh sering nyendat-nyendat, nggak tahu ya kenapa. Entah benangnya yang ruwet, entah mesinnya yang macet, biasanya gitu. Biasanya suasana hati kita itu mempengaruhi, mungkin karena udah jadi satu jiwanya sama mesin, jadi dia kayak udah ngerti aja gitu. Nah, jadi sebelum kita jahit kita harus pastikan benangnya warnanya sama. Jadi bisa pakai 2 benang atas bawah sekaligus beda, misalnya bawahnya putih atasnya hitam gitu, kalau memang dia memang double ya kainnya gitu, warnanya beda. Tapi ini karena aku pakai kain warna hitam, jadi aku pakai sama aja.
Ini bakal aku ganti warna hitam juga benangnya. Nah, oke teman-teman, ini udah benangnya. Ini masih kosong ya spoolnya. Jadi ini spoolnya untuk mesin jahit high speed dan mesin portable itu sama mesin hitam, mesin rumahan itu beda spoolnya. Spoolnya dia lebih tipis dan lebih kecil. Jadi kita tuh nggak bisa pakai spool yang mesin jahit rumahan. Jadi khusus memang untuk high speed. Jadi kalau misalnya mau beli mesin high speed, sebentar, ada kendaraan lewat. Keras banget. Bentar ya, tunggu lewat dulu teman-teman. Karena rumah aku di pinggir jalan jadi malam. Nah, jadi kalau misalnya mau beli mesin high speed, kita tuh semua perlengkapannya, part-partnya itu kita harus beli juga yang khusus mesin jahit high speed. Kita nggak bisa pakai mesin jahit yang hitam rumahan itu atau pakai mesin portable. Jadi beda ya ininya. Kalau mesin rumahan sama mesin portable masih bisa dipakai untuk satu spool itu untuk 2 mesin gitu bisa. Tapi kalau untuk high speed nggak bisa, bener-bener dia khusus high speed aja. Oke, teman-teman, ini kita karena yang benang di spool habis, jadi aku pintal benang dulu. Oke. Sebelum ini sebenarnya harus masuk sini sih, harus masuk di lubang sini, harus masuk di lubang sini, tapi kelamaan. Jadi aku biasanya yang penting dia nyangkut aja, nggak kemana-mana. Terus ini benangnya kita taruh di tempat pemintal sini. Udah kayak gini. Sini tinggal diketek begini. Nanti dia akan mati otomatis. Kita nyalain ya mesinnya ya. Kita mau pintal benang dulu, teman-teman. Nyala. Ini mesinnya kita mau pakai full ya. Misalnya pakai kecepatan full berarti 3700. Ini udah kecepatan maksimal mesin aku sih, tipikal. Kemudian ketika lagi mintal benang gini, pastikan sepatu mesin jahit itu tidak nempel di kakinya, di landasannya. Jadi harus diangkat sepatunya, teman-teman, supaya nggak merusak mesin. Kalau dibiarkan kayak gitu nanti mesinnya cepat rusak. Oke, selesai. Kita tinggal potong benangnya. Habis itu kita tinggal pasang benang atasnya. Ini kalau sudah ini tinggal kita masukkan ke si kocinya. Nih spoolnya kita masukkan ke si kocinya. Pastikan dia seperti ini ya, teman-teman ya. Ini dimasukkan ke sini, terus ini pastikan satu arahnya ke sini. Arahnya muternya ke sini, ke depan. Teman-teman, cara cepat ganti benang adalah dengan memotong aja. Jadi aku nggak perlu masukin ulang ke lubang-lubang ini. Jadi biasanya aku potong segini ya, teman-teman. Tuh, aku potong segini, nanti aku sambung dari sini. Ini benang yang atas sama bawah kita sambung aja, kita bundel gini. Supaya nanti tinggal kita tarik aja, tarik turun. Guys, potong. Ini udah tersambung nih, udah tersambung gini. Terus tinggal kita ini ya. Ini kan belum masuk di jarumnya. Aku matiin dulu karena lek-lek ya. Ini belum masuk di jarum ya, teman-teman. Ini masih putih. Jadi karena tadi udah kita sambung, ini sepertinya betul-betul. Jadi karena ini tadi sudah kita sambung, jadi tinggal tarik aja. Nanti akan berganti dengan warna hitam, kemudian kita gunting lagi ujungnya. Baru ini kita masukin ke dalam lubang jarumnya.
Oke, udah masuk dalam lubang jarumnya, tinggal kita tarik benang bawahnya naik ke atas. Oke, kita tarik pelan-pelan. Oke, nah ini benang bawahnya udah naik ke atas ya teman-teman ya. Nah, tapi sebisa mungkin benangnya itu berada di bawahnya sepatu. Jadi ini kalau enggak takutnya ruwet. Nah, jadi kita tarik benangnya ke bawah sepatu yang atas bawah. Ini dua benangnya ada di bawahnya sepatu ya. Oke, kita lanjut jahit. Nah, teman-teman, ini adalah hasil jilbab yang baru aku jahit. Aku nggak kasih lihat ininya ya, karena aku nggak pakai daleman hijab. Aku tuh nggak nyaman pakai daleman hijab tuh, kayak sering sakit kepala. Jadi ini aku langsung kasih lihat aja pas sudah jadinya, pas aku jahit tadi. Nah, ini dia jilbab pasmina. Ini gini guys. Ini karena memang pendek sih seadanya kain. Nah, oke, ini dia guys, jilbab yang udah aku bikin. Ini pendek aja sih, nggak sepanjang pasmina yang ada di pasaran, karena ini seadanya kain aja buat aku tutorial ya, ngasih tutorial gimana caranya pas pakai mesin high speed buat bikin jilbab. Jadi kalau mau ngelim harus ada sepatu kelimnya guys. Ini rambut aku pendek jadi nggak bisa ini. Nah, ini dia nih jilbab. Intinya aku ada stok kain yang lumayan bisa dibilang bisa ini ke hijab lah ya. Apa dibikin ini ya, dibikin kayak apa namanya, beda ini gitu. Harusnya pakai daleman ninja sih teman-teman, supaya nggak kelihatan gitu, supaya lebih enak, karena ini bahannya licin, tapi dia lebih tebal kayak pasmina yang di luar gitu kan tipis ya, ini tebal. Karena sebenarnya aku mau bikin dress sih, bahannya untuk bikin dress. Nah, gini teman-teman. Oke, nah ini bisa. Nah, ini nih dia hasil dari karya aku, cara bikin jilbabnya dari pakai mesin high speed nih. Ini ngelingnya kecil ya, kecil gini, karena memang pakainya sepatu kelim. Kalau ngelim pakai tangan tuh agak lambat. Dan aku sebenarnya belum ahli banget sih pakai sepatu kelim, karena biasanya aku langsung ngelim manual pakai tangan gitu. Udah terbiasa kayak gitu, kayak males aja gonta-ganti sepatu gitu kan, high speed. Kalau misalnya yang aku jahit itu nggak seberapa. Tapi memang kalau pakai sepatu kelim, dia tuh kita bisa lebih cepat kerjanya daripada kita ngelim pakai tangan, karena dia sudah otomatis terlipat kan di dalamnya gitu teman-teman, dan dia rapi gitu sesuai dengan ini. Bisa nggak lihat ya? Nah, ini dari deket nih bisa kelihatan. Nih, jadi hasil dari jahitan sepatu kelim, dari hasil jahitan mesin high speed, dia rapi. Tuh, rapi gini teman-teman. Ini untuk pasmina bagus, untuk mau bikin kerudung-kerudung lain juga bagus. Mau kerudung yang bahan jersey, bahannya apa aja bisa kalau kita pakai mesin high speed nih. Tapi kan
Cantik, ini bisa aku pakai deh kayaknya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, terutama buat yang request. Siapa namanya tadi, nama akunnya? Lupa aku, Frank gitu. Namanya susah banget diingat teman-teman. Jadi terima kasih buat yang sudah request tutorial supaya ngasih tutorial untuk pakai bikin jilbab pakai mesin high speed atau mesin berkecepatan tinggi. Nah, kalau misalnya ada yang kurang jelas, mungkin bisa dikomen lagi di video ini supaya aku bisa nanti kasih tutorial apa aja sih yang kurang jelas dalam penyampaian aku, dan mungkin ada bahan-bahan tentang menjahit yang pengen kalian tahu gitu. Oke, teman-teman, terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat bikin kontennya.